Baiklah, perkenalkan nama saya Elsa Agustina Ginting dengan NIM F1F1 228. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isolasi turunan fenolik serta menjelaskan secara rinci apa sih yang berkaitan dengan fenolik tersebut. Baiklah, pada bab pertama ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari fenol itu sendiri dan definisi dari fenol itu. Fenol bernama umum ialah fenol atau fenol, dengan nama lain yaitu asam karbolat, benzenol, asam fenilat, hidroksibenzena, asam fenil, asam fenat, dan fenil alkohol. Dengan BM yaitu ada 94,11, dengan rumus molekul dapat kita lihat yaitu C6H5OH. Fenol atau biasa kita sebut dengan asam karbolat ini adalah sebuah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil OH- atau yang berkaitan dengan cincin fenil. Fenol atau fenil alkohol itu merupakan zat padat yang tidak berwarna, yang mudah meleleh dan terlarut baik di dalam air dalam mencoba keasaman reaksi dalam zat-zat kimia. Seperti yang pertama itu adalah fenol yang diketahui fungsinya sebagai disinfektan yang umumnya dipakai orang. Berbeda dengan alkohol alifatik. Fenol sebagai alkohol aromatik itu mempunyai sifat yang berbeda. Dalam air, fenol sedikit terionisasi menghasilkan ion H+, dengan Ka ialah 10⁻⁻10. Dapat kita lihat struktur fenol pada presentasi saya kali ini. Selanjutnya, tidak hanya itu saja, kita juga akan membahas struktur dasar fenol. Kata fenol itu juga merujuk pada beberapa zat yang memiliki cincin aromatik yang berkaitan dengan gugus-gugus hidroksil. Rumus kimianya itu kita sudah ketahui dari awal saya jelaskan bahwa rumus kimia dari fenol itu ialah C6H5OH. Dan strukturnya itu berkaitan juga dengan hidroksin benzena. Baiklah, kita sudah mengetahui pengertian dan definisi dari fenol itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas itu mengenai jenis fenol serta contoh-contoh pada jenis-jenis tersebut. Sebelum memasuki jenis fenol dan contohnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari fenol itu sendiri, karena karakteristik itu merupakan faktor utama cara kita menentukan jenis fenol dari berbagai jenis fenol. Baiklah, karakteristik yang pertama yaitu fenol memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni sekitar 8,3 gram per 100 ml. Lalu fenol juga memiliki sifat yang cenderung asam, artinya ia dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya, serta pengeluaran ion tersebut menjadi anion fenoksida atau C6H5O- yang dapat dilarutkan dalam air. Setelah kita mengetahui karakteristik dari fenol itu sendiri, maka kita akan memasuki jenis fenol serta contohnya. Baik, fenol yang pertama yaitu fenol sederhana. Fenol sederhana mempunyai sebuah pengertian, yaitu senyawa dari kelompok ini merupakan hasil substitusi gugus fenol dalam posisi ortometa dan para. Jarang didapat di alam serta dalam bentuk bebas. Misalnya contoh dari fenol sederhana ini yaitu fluoroglukinol, resorkinol, guaiacol, vanili, dan kresol. Yang kedua ialah fenilpropanoid. Itu merupakan senyawa fenol di alam yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon. Contohnya misalnya di sini ada flavonoid, asam sinamat, sinapat, kafeat, pekumarat, antosianin, santonin, dan kumarin serta tanin. Yang ketiga ialah asam ferulat. Asam ferulat merupakan turunan dari golongan asam hidroksisinamat yang memiliki kelimpahan yang tinggi dalam dinding sel tanaman. Asam ferulat ini juga banyak ditemukan dalam padi, terutama beras merah.
seperti gandum, kopi, buah apel, nanas, jeruk, dan kacang tanah. Lalu yang terakhir jenis fenolnya ialah lignat. Lignat merupakan senyawa yang memiliki struktur dasar yang terdiri dari dua gugus fenil propanoid yang bergabung. Ini biasanya digunakan sebagai antioksidan dan dapat dipergunakan sebagai komponen insektida. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai contoh tanaman yang mengandung fenol. Dari berbagai macam tanaman yang mengandung fenol, saya akan menjelaskan 4 tanaman yang sangat populer yang mengandung fenol serta mengandung fenol yang terbanyak. Yang pertama itu ada temulawak. Dia mengandung fenol sebagai antioksidan. Yang kedua ada jahe, dia mengandung fenol sebagai infeksi pada luka. Lalu ada mangkokan, ini juga memiliki kandungan fenol sebesar 669,30 mg per 100 gram sebagai antioksidan juga dan memperindah rambut. Yang keempat ada beluntas, itu mengandung fenol sebesar 1030,3 mg per 100 gram sebagai pengusir bau badan yang ampuh. Setelah kita mempelajari contoh tanaman yang mengandung fenol, kita juga akan mempelajari tata nama fenol. Dalam tata nama IUPAC, molekul induk disebut dengan benzenol dan substituennya dengan gugus OH lalu diberi posisi pertama. Contohnya itu ada P-klorofenol, ada O-nitrofenol, dan ada 3-bromofenol atau N-bromofenol. Baiklah, tentu dalam sebuah larutan mempunyai sifat-sifat kimia. Yang pertama itu sifat kimianya ialah larutan fenol dalam air bersifat sebagai asam lemah, jadi dapat mengion dan ditambah dengan basa itu dapat membentuk garam fenolat. Yang kedua, fenol tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton yang jumlah atom C-nya itu sama. Lalu ada juga yang ketiga itu jika direaksikan dengan H2SO4 pekat tidak membentuk ester melainkan membentuk asam fenol sulfonat. Yang terakhir yaitu dengan HNO3 pekat itu dihasilkan nitrophenol atau proses nitrasi. Itu juga akan menghasilkan 2,4,6 trinitrifenol asam pikrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari sifat-sifat kimia yang ada pada poin PPT. Yang pertama itu ialah dijelaskan bahwa fenol itu akan mengion. Itu berarti kita akan melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya dengan bereaksi dengan basa membentuk garam fenolat. Maksud dari garam fenolat pada poin pertama itu, hal ini berarti mengikuti teori dari asam basa Arrhenius. Yang kedua itu dijelaskan pada poin kedua itu tadi tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton yang jumlah atom C-nya sama. Itu disebabkan karena gugus OH-nya itu terikat pada suatu atom C yang tidak mengikat atom H lagi. Jadi, fenol dapat dipersamakan dengan alkohol tersier, yakni alkohol yang sudah tidak bisa lagi dioksidasi menjadi aldehid atau keton. Pada poin ketiga, pada dasarnya alkohol itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan pada atom C yang mengikat gugus OH-nya, yaitu ada alkohol primer, yaitu dapat dioksidasi menjadi aldehil dan dapat diesterifikasi menjadi asam karboksilat. Lalu yang kedua adalah alkohol sekunder, itu dapat dioksidasi menjadi keton. Dan yang ketiga itu adalah alkohol tersier, tidak dapat dioksidasi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sifat kimia secara rinci. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dalam sebuah kelarutannya. Yang pertama itu adalah senyawa fenol polivalen yang larut dalam air. Itu kan sebab alasannya kenapa senyawa fenol polivalen itu larut dalam air, itu disebabkan karena sifat dari fenol polivalen itu ialah bersifat polar. Lalu ada senyawa fenol monovalen, itu larut dalam pelarut organik. Serta yang ketiga itu menurut F1 Pharmacope,
Indonesia edisi 3, yaitu fenol larut dalam 12 bagian air, dalam kloroform P, dalam ether, dalam gliserol P, dan dalam minyak lemak. Yang keempat, yaitu larutan fenol dalam air itu bersifat sebagai asam lemah sehingga mampu mengion. Jadi perbedaan antara senyawa fenol polivalen dan monovalen ialah polivalen itu bersifat polar, sedangkan monovalen itu bersifat nonpolar. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai biosintesis fenol. Biosintesis fenol itu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalur asam skimat. Jalur asam skimat ini merupakan pola yang terpenting daripada biosintesis fenol karena mempunyai jalur yang paling banyak digunakan. Yang kedua yaitu jalur asam asetat malonat. Jadi pola ini dipergunakan untuk sintesis cincin A aromatik dari turunan fenol. Pola ini penting bagi mikroorganisme. Yang ketiga yaitu jalur asam asetat mevalonat. Ini pola ini relatif kurang penting dalam tubuh tanaman tingkat tinggi. Pada biosintesis fenol juga itu metode yang dipakai untuk mensintesis fenol secara komersial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hidrolisis klorobenzena atau proses Dow, yang kedua ada peleburan natrium benzen sulfonal, yang ketiga ada metode hiperoksida kumen. Selanjutnya itu mengenai analisis senyawa fenol. Dapat dilihat pada bagan, analisis senyawa fenol itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kromatografi, reaksi pengendapan, reaksi warna. Masing-masing daripada itu mempunyai bagian juga, yaitu KLT, KEC, KT pada kromatografi, serta ada 5 reaksi pada reaksi warna, yaitu reaksi batang korek api, reaksi FCl3, reaksi Diageo, reaksi Marquis, dan 5 reaksi Leuco-Milon. Baiklah, dengan cara kromatografi dan reaksi pengendapan maupun reaksi warna, itu merupakan cara identifikasi senyawa fenol dalam suatu sampel. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai KLT. KLT itu merupakan kromatografi lapis tipis, di mana prinsip pengujiannya itu pemisahan senyawa dengan menggunakan sebuah larutan, dengan menggunakan larutan fase diam seperti plat silika, dan fase gerak itu disesuaikan dengan jenis senyawa yang akan dipisahkan dari suatu sampel. Lalu ada KCKT. KCKT ini ialah kromatografi cair kinerja tinggi, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kerennya atau bahasa Inggrisnya yakni HPLC, High Performance Liquid Chromatography, di mana prinsip kerjanya yakni sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak melalui penyuntikan, dan fase gerak yang berupa cairan dialirkan dari pompa melewati suatu kolom menuju detektor. Senyawa yang keluar dari kolom ini, inilah yang dideteksi oleh detektor dan biasanya itu direkam lalu ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya itu mengenai deteksi warna atau reaksi warna. Yang pertama itu reaksi batang korek api. Reaksi batang korek api ini diterjemahkan atau dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada batang korek api itu dicelupkan pada larutan uji dalam HCl. Apabila kuning jingga itu berarti pas Na, merah spesifik itu fluoroglucin, jingga itu ortoform neu, dan merah darah itu pas Na. Selanjutnya itu pada reaksi FeCl3, itu FeCl3 dimasukkan pada sampel uji dan akan bertanda positif bila menimbulkan warna hijau, ungu, hitam, biru, atau merah. Reaksi ini biasanya itu digunakan sebagai reaksi identifikasi yang paling spesifik, ditandai dengan terbentuknya suatu kompleks berwarna violet atau ungu, yang akan berubah menjadi merah atau kompleks berwarna hijau yang berubah menjadi warna biru. Karena warna tersebut bervariasi, jadi untuk lebih memastikannya, kita bisa melakukan penambahan CHCl3 dengan NaOH. Itu dengan cara dipanaskan, lalu hasilnya akan ada beberapa kemungkinan, yaitu apabila warna kuning berarti benar itu MGD fenol,
Apabila berwarna merah ungu itu berarti MGD timol, biru itu berarti MGD naftol, mengandung naftol, warna hijau berarti mengandung pirokatekol, warna merah berarti rekocinol. Baiklah, yang ketiga itu ialah reaksi Diageo. Reaksi Diageo itu berupa larutan uji, reagen Diageo, lalu apabila positif mengandung fenol itu akan berwarna merah, baru bila ditambahkan amil alkohol itu maka akan menjadi jernih. Reaksi Diageo merupakan campuran antara dua reaksi, yaitu reaksi A dan B. Apa sih reaksi A dan B? Reaksi A itu terdiri dari campuran asam sulfanilat dan HCl, itu dengan perbandingan 4:1. Lalu yang B itu terdiri dari campuran NaN2 dan H2 dengan perbandingan 4:1 juga. Selanjutnya yaitu reaksi Marquis, itu juga dibagi menjadi 3. Itu larutan ujinya dengan menggunakan plat tetes, ditambah dengan reagen Marquis atau formalin plus H2SO4, dan apabila positif mengandung fenol, itu akan terbentuk cincin dengan warna tertentu. Ada merah, coklat, jingga, ungu, serta hijau. Yang terakhir ialah reaksi lokomilon, yaitu larutan ujinya akan ditambah dengan reagen lokomilon atau larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila positif mengandung fenol, itu akan terbentuk warna merah dan endapan kuning karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saat menyampaikan materi. Saya Elsa Agustina Ginting telah menyelesaikan tugas mata kuliah fitokimia. Terima kasih.